Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang materi reverse order di Kotlin Collection. Di Kotlin, kita bisa mendapatkan collection dengan urutan data terbalik dari data collection aslinya. Nah, itu namanya adalah ordering reverse. Jadi kalau misalnya sebelumnya kita ngelakuin pengurutannya langsung diurutkan dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil gitu ya. Nah, kalau sekarang nggak, data asli collectionnya pengen kita balik datanya, diputar balik gitu ya datanya. Nah, itu bisa, kita bisa menggunakan ordering reverse. Ada dua function yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah reverse, ya. Ini untuk langsung membuat collection baru dengan isinya adalah data terbalik dari collection yang aslinya. Nah, atau yang kedua adalah as reverse. Nah, ini beda dengan reverse. Kalau reverse itu dia akan membentuk collection baru. Kalau as reverse, dia akan membentuk collection baru di mana backend di dalam istilahnya core di dalam si collection yang baru ini tetap collection yang lama. Jadi kalau teman-teman ngelakuin manipulasi ke collection yang lama, si yang as reverse ini akan berubah juga datanya. Kalau yang ini enggak. Kalau teman-teman udah ngelakuin reverse, terus data yang lamanya teman-teman ubah, reverse itu nggak akan pernah berubah. Jadi udah terpisah ya, collection-nya udah pisah dua. Tapi kalau as reverse enggak, dia tetap nyatu ke collection yang lamanya. Jadi kalau collection yang lamanya teman-teman coba ubah, datanya entah nambah atau hapus, nah yang as reverse itu akan nge-reflect data yang lamanya. Contohnya seperti ini. Jadi kita punya list, ini mutable ya, saya sengaja bikin mutable, kenapa? Biar datanya bisa kita ubah. Nah kalau yang list reverse, habis itu di list 1 reverse, dia otomatis akan bikin kebalikan datanya. Jadi jadinya Kanedi Kurniawan Eko. Nah kalau ini juga sama, as reverse, dia akan ngelakuin kebalikan datanya, cuma bedanya yang as reverse ini dia akan tetap pakai si data yang si list 1. Jadi kalau teman-teman coba ubah data list 1, yang as reverse ini dia akan ikut berubah datanya. Jadi contohnya di sini kalau teman-teman nambah satu data, programmer, yang list reverse ini, yang ini, dia tetap datanya Kanedi Kurniawan Eko. Nah kalau yang as reverse, dia datanya otomatis berubah. Jadi programmer, Kanedi Kurniawan Eko. Jadi data yang ditambahkan itu otomatis mengubah data yang as reverse ini. Oke, kita coba praktekkan. Reverse ordering, kita akan buat sebuah file baru. Kita bikin main function. Di sini misal list mutable list of Eko Kurniawan Kanedi. Nah, habis itu kita akan bikin list reverse sama dengan list reverse. Seperti ini ya. Terus kita bikin list as reverse gitu ya, list as reversed seperti ini. Nah kalau teman-teman print ini hasilnya ya kebalik, list as reverse. Nah kita lihat hasilnya. Ini dua-duanya harusnya kebalik ya. Nah ini kebalik. Jadi Kanedi Kurniawan Eko. Nah apa yang terjadi kalau misalnya kita ubah data list aslinya. Jadi list add ditambah. Jadinya nambah ke belakang ya. Misalnya programmer. Nah kita lihat. Nah lihat. Yang reverse ini tetap Kanedi Kurniawan Eko. Jadi tidak berubah. Jadi setelah di reverse ini dia beneran datanya nggak akan berubah fix. Jadi kayak di copy ya datanya. Nah beda kayak yang as reverse. Kalau as reverse datanya dia otomatis berubah. Ketika data si list ini berubah, teman-teman tambahkan add, dia akan berubah juga. Karena kayak backend core-nya itu tetap pakai yang list ini. Jadi nge-reference ke list yang aslinya. Jadi seperti ini kalau menggunakan as reverse. Jadi ini cara teman-teman ngebalikan data. Next, kita akan bahas tentang random order.